Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talawira Pratama. Saya berasal dari kelas 1C. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak sendiri merupakan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang telah melekat pada diri seseorang. Maka itu, akhlak merupakan hal fundamental dalam Islam. Akhlak menjadi berbagi tiga, yaitu akhlak manusia kepada Allah, akhlak individu manusia kepada masyarakat dan alam, serta akhlak manusia kepada dirinya sendiri. Kata akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab jamak dari bentuk munfradatnya khulukun, yang berarti berbudi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak ialah pengetahuan yang menjelaskan mengenai baik dan buruk atau benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Agar lebih paham lagi, berikut contoh penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan akhlak mulia yang penting dalam kehidupan sehari-hari mengingat kemuliaan yang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Begitupun dengan sebuah sistem akan berjalan dengan baik apabila diisi dengan orang-orang yang memiliki akhlak baik. Contoh penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari adalah memperhatikan etika sosial saat berkomunikasi dengan orang lain, siapapun itu dan di tempat manapun, baik itu di masjid, di sawah, di kantor, di trotoar, di pasar, dan di lembaga pendidikan. Selain itu, hindari sikap egoisme atau kepentingan untuk memuaskan diri sendiri atau golongan yang ujung-ujungnya membuat kita lupa akan hak orang lain dan cenderung meremehkannya. Macam-macam akhlak dalam Islam. Yang pertama ada akhlakul mahmudah. Akhlakul mahmudah atau yang disebut dengan akhlak yang terpuji merupakan satu dari antara golongan macam-macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Contoh macam-macam akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu di antara tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Contoh macam-macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya menghindari akhlakul mazmumah dan atau akhlak tercela. Akhlak atau karakter dalam Islam adalah sasaran utama dalam pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan pendidikan akhlak. Salah satunya hadis berikut ini. Ajarilah anak-anakmu kebaikan dan didiklah mereka. Konsep pendidikan di dalam Islam memandang bahwa manusia dilahirkan dengan membawa potensi lahiriah, yaitu potensi berbuat baik terhadap alam, potensi berbuat kerusakan kepada alam. Yang ketiga, potensi ketuhanan yang memiliki fungsi-fungsi merupakan suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Pendapat lain yang mengatakan bahwa moral adalah sesuatu yang dihasilkan oleh nilai budaya dan nilai agama yang mengatur suatu individu dalam berperilaku antar sesama manusia. Secara keseluruhan, moral memiliki arti, norma, atau nilai-nilai yang mengatur bagaimana suatu individu saling berinteraksi dengan sesama manusia. Fungsi dan manfaat moral sendiri ada untuk memotivasi manusia untuk bertindak dengan penuh kebaikan yang disadari dan dilandasi oleh kewajiban untuk bermoral. Yang kedua, moral akan memberikan sanksi sosial, sehingga setiap individu manusia akan memikirkan dan mempertimbangkan semua tindakan yang akan dilakukannya. Dengan adanya moral, manusia akan lebih menghormati satu sama lain. Dengan saling menghormati, maka setiap manusia akan dapat menghargai perbedaan pendapat pada setiap individu, sehingga terjalin keselarasan dalam keharmonisan.